Oke, jumpa lagi di channel UPX ID ya. Kali ini saya akan memberikan update terbaru atau kelanjutan dari video Mikrotik tentang setting SNTP ya, pada video sebelumnya. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi omongan saya yang sebelumnya di video SNTP tersebut, bahwasanya saya akan mengulik konfigurasi atau setting Mikrotik di DHCP server lisis ya. Nah, DHCP server lisis ini saya gunakan di Mikrotik ya. Kita bahas fiturnya dulu. DHCP lisis ya, CP lisis pada Mikrotik. Nah, ini dia. Di sini ada beberapa DHCP server dan DHCP desa. Nah, ini kebetulan yang di website ini adalah dari ARP lisis ya. Jika teman-teman ingin ARP-nya itu tidak terdata atau tersimpan, teman-teman bisa ikuti cara ini. Nah, di sini saya akan bahas yang di DHCP server lisis ya. Kenapa DHCP server lisis ini saya gunakan? Jadi gini, di server teman-teman jika ingin, atau di rumah teman-teman, komputer ataupun router yang ada di bawah Mikrotik, IP-nya itu tidak ingin berubah atau istilahnya tidak berubah-ubah, maka teman-teman bisa ikuti cara ini ya. Pertama ya, seperti biasa Mikrotiknya itu harus ada setting atau konfigurasi awal atau default configuration boleh. Cuma saya sarankan konfigurasi awal agar Mikrotik ini bisa terkoneksi dengan internet. Kemudian jangan lupa di DHCP client juga, ini kebetulan namanya Devcon, saya hapus saja. Nah, di sini ada dua. Nah, pada saat teman-teman tambah di sini, silahkan pilih mau interface yang mengarah ke internet yang sebelah mana. Kemudian di sini saya tidak gunakan DNS dari ISP ya, terkadang nge-lag ya untuk DNS-nya, jadi tidak saya gunakan. Namun untuk NTP atau Network Time Protocolnya itu digunakan ya, agar jamnya bisa sinkron jika server di atas server Mikrotik saya ini jamnya sesuai. Kemudian pada saat sudah apply dan oke, akan dapat IP address, kemudian dapat gateway, seterusnya dan seterusnya. Ini akan dapat sesuai dengan router utama teman-teman yang ada di rumah. Setelah itu setting IP address ini sudah. Kemudian DNS jangan lupa dicentang ya, allow remote request. Nah, fungsinya saya di DHCP client ini saya disable untuk use peer DNS dari ISP agar DNS yang saya buat ini terpasang ya. Nanti ada opsional yang kedua. Kemudian di cache ini, jika router teman-teman storage-nya kecil, maka cache DNS-nya ini tidak akan tersimpan di sini ya. Jadi yang tersimpan di sini hanya router Mikrotik ini saja. Contoh ada static name. Nah, di sini atau jika teman-teman akses router utama teman-teman atau server teman-teman dengan routingnya di sini, maka bisa diakses menggunakan ini ya. Saya sudah buat kayaknya videonya sebelumnya, atau nanti saya buatkan. Kemudian setelah DNS jangan lupa firewall di NAT. Ini masquerade ya, jangan lupa. Di sini saya pakai one karena di sini pakai out interface list, karena di interface di sini sudah interface listnya itu ada namanya ether1 dengan interface listnya itu one, seperti itu. Bisa pakai out interface boleh, atau mau pakai out interface list boleh. Jangan lupa actionnya masquerade sudah. Nah, setelah itu untuk setting sisanya menyesuaikan ya. Di sini ada mangle untuk pre-routing kalau nggak salah, ini untuk akses ke game ya, saya matikan. Di sini raw-nya juga sudah saya hapus dulu. Kemudian selanjutnya setting IP DHCP server seperti biasa, DHCP setup. Di sini saya ada dua karena di bridge ini untuk di rumah sebelah timur atau di rumah utama, kemudian di DHCP Ether 4 ini atau DHCP 1 itu di rumah yang barat atau di rumah kedua.
Kemudian setelah teman-teman DHCP setup ini, tadi interface yang sudah teman-teman isi, di sini kebetulan ada dua, yaitu term4 dan bridge. Saya sudah konfigurasi. Kemudian tinggal di next saja. Nah, setelah itu teman-teman ke lisis. Nah, lisis ini berguna untuk apa? Jadi gini, di sini ada dua section, teman-teman bisa lihat beda IP ya untuk dua ini. Nah, ini untuk yang rumah barat. Kemudian yang di sini untuk di rumah timur. Nah, fungsi DHCP server lisis ini apa? Jadi pada saat komputer maupun HP, kemudian device yang terkoneksi di bawah mikrotik via wireless, LAN dan lain-lain, ya teman-teman sesuaikan dengan use case, maka IP address itu tidak akan berubah. Nah, contoh di sini ada beberapa guest atau tamu atau yang connect ke wireless saya, namun ini ya istilahnya tidak ikut bayar ya, atau ngampung gampangannya, atau cuma ya nebeng lah gampangannya. Nah, di sini saya contohkan. Nah, ini sudah saya delisis atau DHCP server lisis atau lisis agar tidak berubah. Teman-teman tinggal klik dua kali ini saja, kemudian make staticnya atau static lisis di sini untuk mikrotik. Tinggal make static seperti ini, contoh ini ya. Kemudian teman-teman sesuaikan. Nah, untuk IP address ini saya urutkan, maksudnya urutkan dari angka kecil sampai di IP address DHCP server poolnya itu di angka 15, itu tidak masuk simple queue. Jadi pada saat komputer ataupun apa ya istilahnya, device yang terkoneksi di bawah ini disconnect, maka IP-nya itu akan tetap dapat dengan ini, kecuali untuk Android itu sekarang karena MAC address-nya acak, jadi teman-teman ganti dulu di HP-nya ya. Jadi jangan gunakan random MAC address atau MAC address acak. Teman-teman bisa gunakan perangkat MAC address perangkat atau MAC address PON atau bawaan seperti itu. Jadi biar pada saat terkoneksi ulang maka DHCP lisisnya ini akan tetap. Nah, berkaitan dengan DHCP lisis ini, itu ada simple queue saya, jadi seperti ini ya. Nah, ini untuk yang saya dikasih, itu tak kasih nama ilegal ya, karena ini connect dengan wireless saya malas ganti password. Kemudian saya daftarkan saja untuk IP dari 15 ke bawah atau 16 sampai di 40, karena saya pakai /27 /27 kalau nggak salah. Itu hanya sampai poolnya itu di 40 klien, jadi sisanya ini saya masukkan di ilegal. Kemudian untuk max limitnya itu tak kasih 2 MB untuk upload, aslinya ini cukup sudah untuk cuma WA. Karena kenapa saya kasih, karena ini ya setidaknya biar mereka bisa beli paketan lewat wifi saya atau chatting lah setidaknya. Kalau lain-lainnya silahkan, biar nikmati dengan kecepatan segini. Kemudian di advance jangan lupa teman-teman set, kalau mau set limit ad boleh, limitnya berapa atau mau berapa monggo. Kalau saya dulu itu prefernya itu di angka limit adnya itu untuk upload di sini. Kemudian karena di upload generalnya itu 2 MB, jadi setidaknya separuh ya kalau bisa. Kemudian di target limitnya ini nanti jika usernya itu banyak maka ada di sekitar 384K boleh. Nah, kemudian priority-nya jangan lupa, kalau sekitar untuk guest atau untuk tamu, teman-teman bisa set di priority 8. Kemudian di queue type, nah queue type ini isi disesuaikan dengan interface-nya, karena di sini untuk upload jangan lupa, jadi di sini upload default. Kemudian untuk target downloadnya itu pakai download default seperti itu. Jika ada parent silahkan isi parent boleh, tinggal oke. Kemudian sama untuk satunya, ini saya isi juga sekalian dah, ini saya besarkan untuk upload. Untuk download limit adnya itu di 768K, ini tetap priority-nya di sini juga sama, jadi di angka 10 ke atas itu akan masuk lisis. Namun di sini saya pakai /28, jadi kliennya itu lebih sedikit. Jadi pada saat diisi IP address ini teman-teman bisa sesuaikan, karena di sini ada /27. Yang mbak itu saya pakai /27.
Untuk yang default itu pakai /24, namun saya batasi poolnya sampai 40 ya. Nah, seperti ini sudah, ininya tetap, burstnya tetap. Nah, seperti itu, tinggal apply dan oke. Nah, untuk yang home ini berbeda karena kemarin itu prioritinya saya kasih 5, ini saya lupa kena hapus kayaknya. Jadi prioritinya itu 5, lebih diprioritaskan untuk traffic ini ya, aslinya seperti itu. Ini saya gedekan saja karena ini untuk 2 device. Kalau pada saat saya main game atau streaming, pada saat tes dan nanti saya aktifkan, namun pada saat saya tidak menggunakan apa-apa, ini tidak saya aktifkan seperti itu karena ini nonton YouTube. Mungkin seperti itu saja ya. Bisa teman-teman request video atau mungkin ada yang tanyakan, silahkan komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, seperti itu. Oke, see you in next video. Bye bye.